البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu kita telah masuk pada pembahasan ru'yatullah, berkaitan dengan dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Adapun pembahasan tentang ru'yatullah fid dunia, dilihatnya Allah Subhanahu wa taala di dunia, ini apa yang diyakini oleh ahli sunnah indaga Hamzah. Allah Subhanahu wa taala mustahil untuk para makhluk melihatnya di dunia, yaitu manusia dan jin. Dalilnya apa? Indahnya Abdurrahman. Taib lantarani. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi Musa ketika Nabi Musa minta untuk bisa melihat Allah di dunia. Qala lantarani. Adapun hadis dan padanya sahih yang menegaskan tentang hal ini apa syukran? Hadis dari ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ta'lamu annahu la yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Dalam Sahih Muslim. Baik. Adapun tentang ru'yatullah fil akhirah, maka dalil-dalil yang menetapkan tentangnya lengkap, baik itu dalil dari Al-Quran, dari sunnah maupun ijma'. Di antara dalil dari Al-Quran apa Mujahid? Mana yang menunjukkan bahwasanya Allah dilihat di akhirat? Baik. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Tapi sebagian ahli bidah seperti Mu'tazilah dan yang lainnya mengatakan bahwasanya ila rabbiha nadhirah maksudnya adalah bahwasanya para makhluk di hari tersebut ila rabbiha nadhirah, mereka menunggu kenikmatan dari Rabbnya. Bagaimana menjawabnya? Indah Iqbal. Baik, kita katakan bahwasanya pemaknaan tersebut batil. Sebab di sini nazara muta'addi dengan ila rabbiha nadhira. Naam. Dan nazara ketika muta'addi dengan ila maka bermakna ru'yah ainiyah, penglihatan dengan mata. Baik. Adapun yang bermakna menunggu, bermakna intizar, itu yang bagaimana Khadir?
apabila nazara muta'addi dengan sendirinya. Tayyib, secara langsung tanpa bantuan huruf jar. Nah, ada dalil dari As-Sunnah apa? Ahmad. Yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Baik. Nama hadis Jarir bin Abdullah muttafaqun alaih, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar. Dalam sebagian riwayat kama tarawna al-qamara lailatal badr la tudammuna fi ru'yatih. Jelas kalian betul-betul akan melihat Rabb kalian kelak di hari kiamat seperti kalian melihat bulan. Kalian tidak akan berdesak-desakan di dalam melihatnya dan tidak akan kesulitan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dan hadis tentang ru'yah akhwan, hadis yang mutawatir. Bukan hanya hadis Jarir saja, tapi hadis mutawatir. Begitu banyak jalannya yang menunjukkan tentang masalah ru'yah. Sebagaimana datang dalam bait syair tentang hadis-hadis mutawatir. Bagaimana bait syairnya? Inda hafidta ya Uwais. Nah, mimma tawatara hadithu man kadam wa man bana lillahi baitan wahtasab wa ru'yatun syafa'atun wal haudu wa mashul khufain wa hadhi ba'du. Baik. Sekarang kita lanjutkan. Permasalahan, apakah orang-orang kufar mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala? Kemarin dari pernyataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, seakan-akan itu juga termasuk perkara yang terjadi ijma' bahwasanya orang-orang kafir tidak akan melihat Allah di hari kiamat. Padahal itu termasuk di antara khilaf qadim, khilaf yang terdahulu, khilaf yang awal-awal ada. Para salaf ada khilaf tentang masalah ini. Tapi sepakat bahwasanya setelah melihat mereka dihijab. Nah, tidak melihat dalam kondisi seperti kaum mukminin. Karena kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala dan itu merupakan nikmat. Sedangkan orang-orang kufar, bagi mereka-mereka menetapkan bahwasanya orang-orang kafir akan melihat Allah itu hanya pada satu kondisi, yaitu kondisi di arasatil qiyamah, kondisi di padang mahsyar. Kemudian mereka melihat Allah dalam keadaan penuh ketakutan, dan ru'yah itu sebagai bentuk azab juga untuk mereka. Berbeda dengan kaum mukminin. Kemudian yang ketiga, ru'yah tersebut tidak kemudian terus-menerus, tapi setelah itu mereka terhijabi, tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala lagi. Ini bagi yang menetapkan bahwasanya orang-orang kafir akan melihat Allah di hari kiamat itu hanya di arasatil qiyamah. Berdalil dengan keumuman ayat, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Di surat apa ini Akbar? Nah, pada surat Al-Insyiqaq. Ya ayyuhal insan, wahai sekalian manusia, yang dipanggil di sini semua manusia.
innaka kadihun, sesungguhnya kalian itu kadih ay amil, beramal, ila rabbik, beramal untuk Rabbmu, menuju Allah Subhanahu wa taala. Famulaqi, kemudian kalian akan berjumpa dengannya. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menegaskan adanya ijma' dari ahli lughah bahwasanya al-liqa yaqtadil muayyanah. Kalian beramal di dunia untuk menuju Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian akan berjumpa dengan Allah. Dan perjumpaan, akhwan, dalam bahasa Arab diungkapkan dengan al-liqa, famulaqih, kalian akan bertemu. Dikatakan bertemu berkonsekuensi melihat langsung. Ini menunjukkan bahwasanya orang-orang kufar akan melihat Allah Subhanahu wa taala kelak di arasatil qiyamah, tapi setelah itu terhijabi. Setelah itu ditutup. Sebagaimana dalam ayat kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil lamahjubun. Dan pendapat ini wallahu taala alam, akhwan, lebih kuat. Taib, berkaitan dengan khilaf yang ada, yang Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika membahas masalah ini menegaskan bahwasanya masalah ini termasuk di antara permasalahan yang tidak boleh dibangun di atasnya tabdi' terhadap mukhalif. Pentabdian terhadap orang yang menyelisihinya. Misalnya yang berpendapat bahwasanya orang-orang kufar sama sekali tidak melihat Allah, tidak boleh kemudian mengatakan yang menyelisihinya sebagai mubtadi', yang mengatakan orang-orang kafir di arasatil qiyamah akan melihat Allah, tapi penglihatan yang berbeda dengan kaum mukminin. Tentunya mereka melihat dalam keadaan penuh ketakutan dan juga melihat yang setelah itu dihijab. Baik. Sekarang kita lanjutkan tentang kaum mukminin. Kaum mukminin akan melihat Allah di hari kiamat pada dua keadaan. Yarawnallaha ta'ala fi arasatil qiyamah. Ini yang pertama. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala fi arasatil qiyamah, di padang mahsyar. Yadullu ala hadha hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Menunjukkan tentang hal ini hadis Abi Hurairah, bahwasanya beliau mengatakan anna nasan qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah hal nara rabbana yaumal qiyamah. Bahwasanya manusia, ya dimaksud tentunya para sahabat saat itu, mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah kami akan melihat Rabb kami kelak di hari kiamat? Di komah disebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tudarruna fi ru'yatil qamari lailatal badri? Qalu la ya Rasulullah. Qala hal tudarruna fi syamsi laisa dunaha sahab? Kemudian Nabi bertanya malah kepada para sahabat, apakah kalian akan tertimpa kesulitan ketika melihat bulan di malam purnama? Maka para sahabat menjawab, tidak wahai Rasulullah. Kemudian bertanya lagi, apakah kalian tertimpa kesulitan untuk melihat matahari di siang bolong yang tidak ada awan padanya? Maka para sahabat menjawab, qalu la ya Rasulullah. Qala fa innakum tarawnahu kadzalik. Kemudian Nabi setelah mengajukan dua pertanyaan tadi menegaskan fa innakum tarawnahu kadzalik. Maka sungguhnya kalian akan melihat Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Yaitu maksudnya apa?
kalian akan melihat Allah dengan mata kepala kalian dalam keadaan tidak ada kesulitan sedikit pun. Tidak perlu berdesak-desakan, tidak tertimpa kesulitan untuk melihatnya. Kenapa? Karena begitu jelas. Yajma'ullahu an-nasa yaumal qiyamati fayaqulu man kana ya'budu syai'an falyatba'hu wa falyattabi'hu. Kemudian Nabi mengatakan Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat. Kemudian Allah katakan, siapa saja yang beribadah kepada sesuatu maka ikutilah. Fayattabi'u man kana ya'budu syamsa syamsa wa yattabi'u man kana ya'budul qamara al-qamar. Maka ketika diperintahkan untuk hal ini, ya tidak ada bisa mengelak. Yang mengikuti yang dulu beribadah kepada matahari mengikuti matahari. Tayyib, mengikuti matahari, kemudian mereka masuk ke neraka. Wa yattabi'u man kana ya'budul qamara al-qamar, yang beribadah kepada rembulan dulunya, maka dia akan mengikuti bulan juga, masuk ke dalam neraka. Wa yattabi'u man kana ya'budut tawaghit at-tawaghit, dan orang-orang yang dulunya beribadah kepada taghut-taghut, mereka pun mengikuti taghut dan masuk ke dalam neraka. Berarti pada fase ini setelah arasatil qiyamah. Naam. Baik. Di arasatil qiyamah akhirnya semuanya melihat ini. Ya kan? Kemudian diperintahkan yang melakukan syirik untuk mengikuti sesuatu yang dia ibadahi masuk ke dalam neraka. Wa tabqa hadhihi al-ummah fiha munafiquha, dan tersisalah umat ini yang tersisa tinggal umat ini tahim fiha munafiquha, yaitu umat Islamiyah yang bertauhid. Fiha munafiquha, tapi pada umat tersebut ada orang-orang munafiknya. Kenapa masih dibiarkan? Kenapa? Karena zahirnya mereka bersama kaum muslimin. Tapi nanti ada fase di mana orang-orang munafikin dipisah. Nah, sehingga dalam kondisi ini mungkin mereka merasa senang. Nah, bisa apa? Bisa tetap bersama umat Islam. Fayatihimullahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala datangi mereka fi suratin ghairi suratihi allati ya'rifun, pada bentuk selain bentuk yang mereka kenal. Di sini menunjukkan sebelum itu sebenarnya sudah ada ru'yah, sehingga kaum mukminin mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang dibawa oleh sebagian ulama pada ru'yah 'ammah, di mana semuanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayaqul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Fayaqulun, maka mereka menjawab. Kenapa? Karena Allah datang dalam bentuk yang tidak mereka kenali. Na'udzu billahi minka, hadza makanuna hatta ya'tiyana rabbuna. Fa idza jaa rabbuna arafnah. Maka orang-orang yang beriman menjawab, kami minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala darimu. Ini adalah tempat kami. Kami akan tetap di sini sampai Rabb kami datang kepada kami. Fa idza jaa rabbuna arafnah, maka apabila Rabb kami telah datang, kami akan mengenalinya. Fayatihimullahu ta'ala fi suratihi allati ya'rifun, fayaqul ana rabbukum, fayaqulun anta rabbuna. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala pun datang dalam bentuk yang mereka kenal. Maka mereka Allah katakan ana rabbukum, aku adalah Rabb kalian. Dan manusia kaum mukminin menjawab
engkau adalah Rabb kami. Dan hadis tentang ru'yah ini akan panjang kisahnya. Tayyib, dalam Sahihain rawahul Bukhari wa Muslim. Tapi syahidnya di sini, nah, Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh makhluk yang berada di arasatil qiyamah, oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada di padang mahsyar. Dan yang rajih ru'yah ini ammah, umum, dilihat oleh mukminin tentunya dan juga orang-orang kufar. Cuman orang-orang kufar melihatnya Allah Subhanahu wa taala, nah, ru'yah tersebut sebagai bentuk azab. Sebagian ulama menjelaskan sebagaimana keadaan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berbuat zalim ketika melihat yang akan memberikan hukuman kepadanya, tentu dalam kondisi sangat takut. Demikian keadaan orang-orang kufar. Dan kemudian setelah itu mereka terhijabi. Adapun kaum mukminin jelas tidak ada khilaf tentangnya, bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala pada kondisi ini, yaitu di arasatil qiyamah. Kemudian kondisi yang kedua, wa ba'da dukhulil jannah kama yasha'ullahu taala. Dan kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala setelah mereka masuk ke dalam surga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Yadullu ala hadha hadithu Suhaib radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala turiduna syai'an azidukum." Nabi mengatakan apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan. Fayaqulun alam tubayyid wujuhana alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Ya Allah, bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami putih berseri-seri? Dan bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga dan menyelamatkan kami dalam neraka? Tidak terbayang dalam benak penduduk surga masih ada nikmat yang lebih tinggi dari itu. Maka mereka terheran-heran ketika Allah menawari adanya nikmat tambahan. Qala fayakshiful hijab fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab, dan hijabuhun nur, hijabnya Allah Subhanahu wa taala adalah nur berupa cahaya. Maka mereka tidaklah diberi sesuatu nikmat yang lebih mereka cintai daripada melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, itulah yang dimaksud dengan ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, maka bagi mereka surga dan nikmat tambahan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Qala wa hiya ru'yatun haqiqiyyatun taliqu billah. Dan ini adalah ru'yah, yaitu penglihatan yang hakiki. Memang kaum mukminin melihat dengan mata kepala mereka yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu dipahami ikhwan bahwasanya melihat saya berbeda maknanya dengan al-idrak. Al-idrak yaitu apa? Meliputi semuanya. Nah, sehingga tidak ada pertentangan dengan ayat la tudrikuhul absar. Taib, bahwasanya mata-mata tidak akan mampu mengidrak Allah Subhanahu wa taala. Karena di situ yang ditiadakan adalah idrak. Memang
kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala tapi tidak bisa meliputi keseluruhannya. Berdasarkan ayat tadi. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Qala fasaraha ahlu ta'til bi anna al-murada biha ru'yatu thawabillah. Kemudian mereka-mereka yang mengingkari tentang hal ini, akhwan, ahlu ta'til, yaitu orang-orang yang menolak, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik sebagiannya atau keseluruhannya. Nah, mereka mengatakan, oh itu yang dilihat bukan Allah, tapi yang dilihat adalah pahala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Aw anna al-murada biha ru'yatul ilmi wal yaqin, atau yang dimaksud dengan ru'yah itu adalah ru'yatul ilmi wal yaqin. Maksudnya adalah melihat dengan apa? Dengan mata batin, yaitu keyakinan saja. Ilmu, mengetahui, mengilmui tentang Allah dan meyakini tentang Allah, bukan melihat dengan mata kepala. Dan yang mengingkari hal ini bisa dilihat dalam catatan kaki al-mukhalifuna li ahli sunnah fi itsbatir ru'yah. Golongan yang menyelisih ahli sunnah dalam penetapan ru'yah ini humul Jahmiyah wal Mu'tazilah. Mereka adalah golongan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa man tabi'ahu minal khawarij wal imamiyah, dan yang mengikuti mereka dari kalangan khawarij dan syiah imamiyah rafidhah. Wa qauluhum batilun mardudun bil kitabi wa sunnah, dan perkataan mereka ini batil, tertolak, terbantahkan dengan Alkitab maupun As-Sunnah. Wa qad qala bi thubutir ru'yati as-sahabatu wat tabi'un wa a'immatul islamil ma'rufun bil imamati fid din. Dan telah menegaskan tentang sabitnya, tetapnya, sahnya berdasarkan dalil-dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat kelak di hari kiamat para sahabat, para tabi'in dan imam-imam kaum muslimin yang dikenal dengan keimamahannya di dalam agama ini. Wa ahlul hadits wa sa'iru tawaifi ahli al-kalam al-mansubuna ila sunnati wal jamaah. Dan ahlul hadis serta bahkan masuk juga menetapkan dalam hal ini golongan-golongan ahli kalam, tapi yang menisbahkan kepada sunnah dan jamaah, walaupun tidak secara sempurna mengikuti sunnah dan jamaah, tapi mereka masih mending dalam masalah ini. Terus bagaimana membantahnya? Wa naruddu alaihim bi'tibari ta'wilil awal bima sabaqa fil qa'idatir rabi'ah wa bi'tibari ta'wilil tsani bidzalik. Dan kita bantah mereka berkaitan dengan takwil yang pertama. Takwil pertama apa? Syukran. Ru'yatullah dibawa kepada ru'yatus tsawab. Nah, melihat apa? Pahala. Takwil yang pertama ini. Maka kita bantah dengan kaidah yang keempat. Bagaimana membantahnya? Kaidah keempat. Yang pertama, perkataan itu menyelisih zahir nas. Yang kedua, menyelisih pemahaman salaf. Yang ketiga, bisir'ah. Yang ketiga, tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Taib, ini berlaku pada semua takwilan yang ditetapkan oleh ahli bidah. Demikian pula pentakwilan yang kedua. Pentakwilan kedua Pak Abdul Rahman? Ru'yatullah di sini dibawa kepada makna apa? Nah, dibawa pada apa? Ru'yatul ilm, yaitu maksudnya cuman pengetahuan.
dan keyakinan. Kita juga bantah dengan kaidah yang keempat. Bagaimana bantahnya dengan kaidah keempat tadi? Hamzah, dengan cepat. Yang urut. Yang pertama, keyakinan itu menyelisih zahir nas. Yang kedua, menyelisih pemahaman salaf. Yang ketiga, tidak dibangun di atas dalil sahih. Ini diulang-ulang. Nah, baik, wa biwajhin rabi' dan ditambahkan bantahan yang keempat, annal ilma wal yaqin hasilun lil abrari fid dunya wa sayahsulu lil fujjari fil akhirah. Adapun kalau dibawa kepada ru'yatul ilm wal yaqin, berupa ilmu dan keyakinan, maksudnya mereka akan mengilmui Allah, meyakini tentang Allah. Ini telah terwujud bagi orang-orang yang bertakwa di dunia. Orang-orang yang bertakwa di dunia yakin tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka belajar nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian pula orang-orang fajir, orang-orang kufar wal musyrikin wal munafikin, mereka juga akan yakin di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat semuanya yakin sudah. Taib, bahkan itu ainul yakin, karena mereka melihat kejadian-kejadian yang diberitakan. Taib, mereka telah dibangkitkan, tidak bisa lagi mengelak. Berarti bukan itu maksud ru'yah. Taib, karena kalau itu maksud ru'yah, tidak ada bedanya antara orang-orang fajir dan orang-orang mukmin di akhirat kelak. Qala wa ma'lumun annahu qad waradatil adillah ala nafi ru'yatillah fid dunya. Naam, dan merupakan perkara yang jelas. Dalil-dalil datang tentang peniadaan ru'yatullah fid dunya, bahwasanya Allah tidak akan dilihat di dunia ini, jelas telah kita lewati. Maka tidak mungkin dibawa kepada makna yakin dan ilm. Ka qauli ta'ala lan tarani wa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam ta'lamu annahu la yara ahadun minkum rabbahu azza wa jalla hatta yamut. Wa qad taqaddam. Hadis siapa ini? Hadis siapa ini? Rifki. Ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim. Baik. Ini bahasan ringkas tentang ru'yah, akhwan. Naktahi bihadza walhamdulillahirabbil alamin.